tindakan aksi nyata yang saya buat hari ini, teman-teman guru yang juga ikut hadir mendukung saya dalam program penerapan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkarya mendidik anak-anak kita. Baik, teman-teman semua, dalam program yang saya ikuti Guru Penggerak ini, kami dituntut untuk membuat tindakan aksi nyata, yaitu rancangan yang sudah saya buat tentang penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Jadi untuk latar belakangnya, sekolah sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman bagi semua ekosistem di sekolah, terkhusus para murid untuk belajar dan bagi guru untuk mengajar. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Raja Dewantara bahwa pendidikan harus memerdekakan anak dan berpihak pada anak sesuai dengan segala kodrat yang dimiliki agar mereka dapat tumbuh dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Namun hal ini sering bertolak belakang dengan kenyataan di sekolah, di mana murid sering merasa tidak adil dan menyukai peraturan-peraturan sekolah karena ketika ada pelanggaran kecil yang mereka buat, mereka selalu mendapat hukuman, dan hal ini yang membuat mereka merasa dipermalukan. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang awet atau yang kuat, dan yang kedua menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelas dan murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakannya adalah langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama-tama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk mendiskusikan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, dan melalui izinnya meminta izin kepada kepala sekolah untuk dapat mendiseminasikan bersama dengan rekan-rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan sejawat untuk melakukan diseminasi ini yang pada hari ini kita lakukan tentang pemahaman materi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi setelah ini saya akan bersama-sama teman untuk kita dalam setiap kelas itu kita membuat masing-masing keyakinan kelas masing-masing, sehingga dalam pembelajaran itu kita mengacu pada keyakinan kelas yang telah kita buat. Dan yang keempat, mendokumentasikan, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi saya harapkan dalam setiap kegiatan-kegiatan kita kalau bisa ada dokumentasi sehingga ketika mungkin nanti teman-teman lolos dalam sebagai guru penggerak, sudah ada dokumentasi yang teman-teman siapkan. Dukungan yang dibutuhkan pertama-tama tentu adalah dukungan dari kepala sekolah, teman-teman guru dan murid agar penerapan budaya positif yang telah kita sepakati dapat dilakukan secara lancar dan konsisten. Yang berikut tidak terlepas dari dukungan teman-teman dan kepala sekolah, harus sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah orang tua dan murid untuk melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Dan yang keempat adalah masyarakat agar kita menciptakan teladan yang baik budaya positif secara luas dan menyeluruh dan bisa berimbas kepada lingkungan masyarakat. Budaya positif sekolah itu adalah tugas dari Guru Penggerak dalam modul 1.4 aksi nyata. Aksi nyatanya itu membuat
diseminasi atau sosialisasi pengimbasan kepada teman-teman di sekolah. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Selain itu, dalam proses menuntun, anak-anak diberi kebebasan, dan kita sebagai pendidik atau pamong pembelajaran dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah. Jadi kita sebagai pendidik ini harus memberikan tuntunan agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri atau juga orang lain. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Yang berikut, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang berikut adalah membangun generasi yang beradab dan bermartabat adalah hal yang sangat penting, dan di sekolah merupakan wadah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif bagi siswa atau guru kita. Dalam menanamkan budaya positif sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila, dalam menciptakan budaya positif kita perlu memperhatikan lebih dalam tentang strategi penerapan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran bermakna dengan melakukan berbagai upaya. Ada kesungguhan para guru sebagai pendidik dan pengontrol murid. Yang berikut adalah budaya seperti kita menerapkan budaya 5S. Jadi budaya 5S itu adalah budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Budaya positif ini kita sebagai guru kita menerapkan di sekolah. Jadi anak-anak itu dia tidak bisa memiliki kemampuan dalam taraf berpikirnya saja, tapi kalau bisa dalam sikap atau karakter pribadinya itu bisa menjadi anak-anak yang baik. Dan juga ada budaya malu, adalah salah satu kampanye budaya positif yang sudah mulai dijalankan sejak hadirnya Merdeka Belajar di sekolah-sekolah. Mungkin di sekolah kita belum menerapkan kurikulum Merdeka, masih K13. Namun ke depan ini saya yakin semua sekolah akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi anak-anak itu belajar secara bebas sesuai dengan mereka punya kemampuan, sesuai dengan mereka punya kebutuhan. Melalui poster dan banner atau mungkin kita buat sebuah poster dari mungkin dari karton dari sehingga dalam setiap kelas atau di halaman sekolah kita terpajang budaya 5S, budaya malu. Mungkin anak-anak bisa dapat melihat sehingga mereka selalu teringat untuk melakukan ini kegiatan terus. Saya juga terus terang saya senang ketika mereka mau pulang saat ini harus memberi salam kepada kita, dan ketika mereka pulang di rumah pasti memberi salam kepada orang tua. Pasti orang tua juga merasa bahwa memang ada perubahan tingkah laku di dalam diri anak-anaknya. Nah, itulah tujuan kita mendidik anak-anak ini, sehingga bukan hanya di sekolah saja, tapi dimanapun mereka berada, mereka dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, pertama, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang kelima kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam berkebinekaan global.
Nah, dari kelima ke enam dimensi ini kita guru-guru nanti ke depan ini dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kita harus menerapkan hal-hal ini sehingga anak-anak yang kita lahirkan itu memiliki karakter ini. Mereka bisa beriman dan bertakwa, mereka bisa mandiri, mereka bisa bernalar kritis, bisa kreatif, bisa bergotong royong dan juga berkebinekaan global. Jadi mereka bisa menghargai budaya-budaya, menghargai bangsa dan negara ini, cinta tanah air. Nah, itu yang perlu kita tanamkan mulai dari sekarang dalam diri anak-anak didik kita. Yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan universal ini dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profesional yang terdiri dari 6 dimensi atau karakter tadi. Proses utama budaya spiritual. Ini adalah proses utama budaya spiritual adalah pertama kita harus mulai dari perubahan paradigma belajar. Harus kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Lalu kita mulai dari disiplin positif kita akan terlaksana. Kita mulai dari keyakinan di kelas kita masing-masing. Lalu kita harus mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia dan apa saja kebutuhan kontrol yang harus kita jalankan. Dan yang kedua adalah sehingga dan kebajikan yang kita ciptakan. Jadi namun segitiga tersebut saya jelaskan secara singkat karena kita buat video tentang penanganan masalah. Nah, penanganan masalah waktu mahasiswa melakukan penanganan. Kita juga menggunakan segitiga. Baik, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Perubahan paradigma belajar atau respon untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, adil, mampu belajar, berpikir, bertindak, dan juga dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan dalam proses pembelajaran belajar. Kolaborasi antara guru atau kerjasama antara tiga guru dan juga dengan guru atau siswa. Antara teman-teman sejawat bersinergi dengan sesama warga sekolah, saling membantu, memahami dan menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berintegrasi. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengenal lebih jauh tentang apa itu pembelajaran berintegrasi atau pembelajaran yang baru. Sehingga setiap siswa belajar dan hubungannya berdasarkan disiplin positif. Pertama kita mulai dari yang pertama juga paradigma perubahan belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Maka kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang disebut disiplin, artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mencari potensinya memiliki sebuah tujuan atau apa yang terjadi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau budaya kita sekali disiplin itu dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Disiplin jadi saya harus terlambat jadi seolah tidak ada kenyamanan dalam diri untuk apa namanya untuk dia tidak kerja PNS, saya tidak mau ke sekolah karena tidak nyaman itu. Jadi oleh karena itu melalui disiplin positif ini kita nanti
dalam segi restitusi itu bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai guru untuk menghukum anak-anak itu sehingga mereka jangan merasa dipermalukan atau jangan takut dan takut dididik. Bukan dengan apa yang kita hargai, tapi dengan apa yang kita hargai atau pencapaian yang kita lakukan. Dan sebenarnya di situ itu kalau kita menyadari bahwa sebenarnya di situ itu untuk membuat kita agar patuh terhadap apa yang bisa dapat kita hargai dan satu tujuan untuk mencapai tujuan. Jadi anak-anak itu mencapai sesuatu yang baik. Dan sedang ya saya berpikir kalau bicara seperti di negara yang kemungkinan orang pasti berbuat yang tidak. Tapi kan ada konsekuensi dari setiap tindakan. Bersyukur karena negara kita ini negara hukum dan ya yang salah ya pasti salah gitu. Teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas ini tidak jauh beda dengan tata tertib ya. Tidak jauh, mungkin setidaknya saja yang berubah menjadi keyakinan kelas sehingga lebih maksudnya dalam sebuah itu kehidupan ini kalau kita yakin berarti kita akan lakukan betul-betul. Nah, contohnya dalam keyakinan beragama. Karena kita yakin maka kita melakukannya dengan sungguh-sungguh begitu. Nah, jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak atau lebih nyata itu dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas itu ya 25, 6. Jadi mungkin contohnya kalau ini murid harus mengikuti pembelajaran dengan jangan mengganggu teman saat belajar. Jadi kita sepakati bersama sebelum belajar dan kita taruh di kelas. Jadi ketika anak-anak mungkin saat kita mengajar mereka beribut atau ini, kita suruh dia baca keyakinan kelas. Kamu melanggar tidak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Nah, jadi keyakinan kelas itu kalau bisa kita sepakati bersama-sama dengan siswa. Kita beri kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan usulan. Nah, di sini keyakinan kelas apa yang mau dibuat? Ketika mereka menyampaikan mungkin kata-katanya itu kita sempurnakan, lalu kita sepakat sama-sama sehingga nanti ada yang menangani kita sepakat bersama. Keyakinan kelas itu dan juga menunjukkan keyakinan kelas jadi kita harus menjawab sesuatu keyakinan kelas. Pertama-tama yang perlu kita sebutkan adalah keyakinan itu kita bersama pada kelas. Keyakinan kelas menjadi bisa berulang budaya positif yang sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam acara dan merdeka belajar. Di antaranya adalah budaya malu dan budaya yang tadi dengan kesepakatan yang dilakukan di sini tersebut yang disampaikan yang menjadi fondasi dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disepakati di warga sekolah. Kemudian menerapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar keyakinan tersebut dapat dipahami diterapkan seluruh warga sekolah dalam proses pembelajaran sehari-hari. Yang berikut adalah yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar ini untuk kita bisa menciptakan sebuah budaya positif di sekolah kita. Sebuah tindakan yang kita lakukan dalam belajar dari keyakinan kelas yang pertama artinya terbentuk sebuah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu pasti tidak atau berlaku sesuatu karena ada tujuan tertentu dalam diri. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan,
Sebetulnya saat itu kita memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, artinya kebutuhan utama. Seorang manusia dia melakukan sebuah tindakan itu karena untuk bertahan hidup. Jadi kita mencari nafkah atau mungkin kita berada dalam masalah atau kita sakit, pasti kita berusaha untuk mencari obat, mencari dokter, untuk kita bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar kita. Kita bekerja, kita berlelah-lelah siang malam ya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Yang kedua adalah seseorang manusia juga membutuhkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Dia punya bahasa apa kita bilang love and loving. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan kita di antara sosial kita ini kita mengharapkan di mana yang kita hidup bisa menjadi apa yang kita boleh saling mencintai, saling menyayangi. Yang ketiga adalah kebebasan. Kalau kita kebutuhan akan pilihan. Jadi dalam hidup ini kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Dan dalam hal pilihan ini kita masing-masing demikian juga dengan para siswa. Seharusnya kita berikan kebebasan kepada mereka untuk dapat memilih mau jadi apa atau mau seperti apa. Jangan sampai karena penekanan atau paksaan itu kita tidak menghargai kebutuhan kebebasan mereka. Kebutuhan yang keempat adalah tentang kesenangan atau kebahagiaan. Kebutuhan akan rasa senang. Setiap manusia pasti mengharapkan kalau bisa dia senang. Jadi saat kita berlelah-lelah mungkin dengan tugas yang begitu banyak, ya kita refreshing atau piknik untuk menghilangkan rasa lelah kita. Banyak orang-orang pejabat-pejabat yang seringkali kalau akhir-akhir pekan itu mereka lebih suka ke laut untuk mancing mungkin atau berekreasi. Nah, supaya kalau bisa ya, jangan terlalu terbeban dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan juga di situ ada rasa senang sehingga itu merupakan juga kebutuhan dasar dari kita manusia. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power atau kekuatan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kita setiap dalam diri kita dan dalam hidup kita pasti mereka mau merasa diakui bahwa saya bisa. Sehingga dalam pembelajaran kita guru sekali memberikan apresiasi kepada anak-anak yang mungkin berhasil. Itu karena mereka juga membutuhkan kalau bisa ya ada pengakuan bahwa mereka mampu. Yang berikut adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini terbentuk sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gosen pada tahun 2008 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi pribadi dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Pada teori kontrol Dr. William ini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Di antaranya adalah yang pertama adalah sebagai penghukum, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol sebagai monitor, dan yang kelima adalah manajer. Jadi
kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Nah, melalui 5 posisi kontrol ini. Kita ini sebagai penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau dalam sebagai mentor begitu, sebagai mentor, motivator, atau sebagai manajer. Jadi seringkali mungkin dalam penanganan kasus di sekolah kita, seringkali kita melakukan posisi-posisi seperti ini. Misalnya anak-anak akan terlambat, langsung jemur di panas. Berarti itu kita mengambil posisi sebagai penghukum. Itu bukan sebagai manajer. Kalau sebagai manajer tentunya kita mungkin tanya dulu kenapa dia akan terlambat. Mungkin karena tadi malam dia mete atau bagaimana. Jadi posisi-posisi kontrol ini perlu kita pahami dalam mendidik anak-anak. Tujuan kita adalah menciptakan kebiasaan yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku baik dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasi yang tinggi dalam diri mereka, sehingga menjadi karakter baik bagi anak-anak didik kita. Nah, ini Bapak Mama, posisi kontrol ini dapat kita lakukan melalui yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa Bapak Mama? Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen waktu 2004. Restitusi dapat membantu murid agar lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dapat memulihkan diri setelah melakukan kesalahan. Jadi kita kalau menerapkan dengan baik segitiga restitusi ini, saya yakin ketika murid melakukan kesalahan, setelah itu mereka dapat memulihkan diri dan memperbaiki kesalahan mereka. Metode memperbaiki kesalahan ada 3. Kalau segitiga sehingga disebut segitiga restitusi. Itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita pada bagian dasar ini kita menstabilkan identitas murid. Jadi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kenapa, alasan apa kamu melakukan hal ini? Jadi tentu dia melakukan hal itu karena dia punya alasan. Misalnya dong gue sedang berkelahi, anak-anak sedang berkelahi, pasti kita jangan langsung bilang, nah, alasan apa kamu melakukan hal ini? Yang satu bilang ini, yang satu bilang begini. Apakah kamu mau bertanggung jawab? Setelah itu kita validasi tindakan yang salah ini. Jangan langsung kita vonis, oh ini yang salah, ini yang duluan jadi salah, jangan. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan ini memilikinya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan tahu cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi tadi kita bertanya, ada alasan apa kamu melakukan hal ini? Jadi yang kedua, kira-kira kita validasi tindakan. Kira-kira kamu buat begini melanggar aturan sekolah atau keyakinan kelas yang kita sepakati atau tidak? Atau kira-kira yang kamu buat begini baik atau tidak? Ini kita validasi tindakannya. Sehingga ternyata dia pikir bahwa tindakan saya ini salah. Jadi dia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. Lalu yang terakhir itu barulah kita menanyakan keyakinan. Nah, di sini posisi kontrol ini setelah kita melakukan 2 langkah ini kita menanyakan. Jadi di situ kita memberikan rangsangan kepada dia bahwa dia mau melakukan perubahan. Jadi kami mau jadi orang seperti apa? Sehingga dia bisa berpikir, kira-kira saya mau jadi orang seperti apa? Cita-cita kamu mau jadi apa? Jadi disinilah kita menanyakan dia punya keyakinan ke depan. Nah ini langkah-langkah untuk kita mengatasi masalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ketika ada permasalahan di sekolah, perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri.
Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga eksekusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini terbaca dalam itu menurut Kosim 2004 dan juga di LMS Guru Penggerak menurut 1.4 kita SD. Langkah pertama dalam segitiga restitusi adalah yang tadi saya katakan, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi tadi, kenapa kamu melakukan hal ini? Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi seperti kesenangan, yang tadi cinta kasih, itu pasti tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal ini. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan dari orang yang gagal. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud, tujuan tertentu. Jadi langkah yang ketiga adalah yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan anak tentang kehidupan ke depannya yang dia inginkan. Nah, yang tadi saya katakan bahwa mau jadi orang seperti apa. Ketika mereka sudah menemukan gambar masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada harapannya. Melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi juga membantu murid untuk lebih jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi kita berikan tawaran kepada mereka, bukan kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan dan yang mereka percayai. Segala sesuatu yang dilakukan oleh murid harus diapresiasi tanpa kita memberi penilaian yang negatif bagi mereka. Jadi kita harus apresiasi, jangan kita memberi nilai negatif kepada mereka. Karena setiap anak adalah aset yang harus dijaga dan dituntun sehingga memiliki karakter yang kuat. Itu merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, sedini mungkin dari hal-hal kecil yang kita mulai membangun generasi yang berakhlak dan bermartabat, kelak mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang membawa citra bangsa Indonesia yang lebih baik. Seperti tadi kita ngomong, Nono sekarang sudah membawa citra bangsa ini, itu awalnya dari sekolah. Sebab Nono pasti ibu guru atau orang tua ini juga tahu. Melalui salah satu program pendidikan guru penggerak ini mengajak para pendidik agar mau bergerak dan menggerakkan sehingga pendidikan Indonesia ke depannya lebih baik lagi dan dapat membawa perubahan yang bermakna. Jadi saya harapkan teman-teman yang lain juga mungkin bisa tergerak untuk mengikuti program ini. Saya yakin program ini sangat baik bagi kita. Selain kita mendapat ilmu-ilmu yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, mungkin yang selama ini kita tidak dapatkan di waktu kita di bangku kuliah, atau mungkin kita dapatkan juga mungkin belum lengkap karena tidak disertai dengan tindakan-tindakan nyata. Dalam guru penggerak ini kita dituntut untuk apa yang kita buat, kalau bisa langsung kita terapkan. Sangat baik, Pak Mam. Memang kita harus mau berubah itu memang harus berkorban, begitu Pak Mam.
Saya akan dukung teman-teman kalau yang mau itu saya akan dukung. Ada kesulitan di tempat saya akan dukung karena kebetulan saya sudah lewat jadi ada pengalaman ini jadi saya akan dukung. Tidak susah bagi saya tidak susah. Hanya bagaimana kita berkoordinasi yang tidak susah. Yang berikut sudah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah melakukan sesuatu karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi harus kita bangun juga motivasi perilaku dalam anak-anak didik kita. Konsep disiplin antara identitas gagal dan yang tadi saya katakan itu adalah hukuman. Pertama itu hukuman. Hukuman itu kalau kita berikan yang dirasakan pasti akan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa dan murid menyembunyikan kesalahan. Kebanyakan kalau ada perilaku yang kita lakukan, kalau salah pasti dihukum, pasti murid akan berbohong. Oh tadi dia bilang begitu, tapi dia berusaha berbohong karena itu pasti dihukum. Penghargaan itu kadang-kadang tidak efektif. Itu kita lakukan itu tidak efektif, Bapak Mama. Memang penghargaan itu perlu, tapi harus sesuai dengan apa yang dicapai. Jadi orang berbuat salah tidak mungkin harus kita kasih dia penghargaan. Karena itu nanti merusak hubungan, memang kita kreativitas, menghukum dengan sistem ranking atau merampas hak menghargai diri. Konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Jadi kita harus konsekuensi sehingga murid-murid kita itu perlu diberikan monitor yang berkelanjutan. Mungkin waktu itu dia sudah buat salah, kita lakukan kira-kira nanti dia buat ulang lagi itu kesalahan atau tidak. Kalau dia mengulangi kesalahan sama, itu perlu bimbingan yang lebih bagus. Berarti atau kita masih gagal dalam menjalankan segitiga restitusi. Karena murid itu tidak ada perubahan, dia mengulangi kesalahan yang sama, tidak ada perubahan. Jadi restitusi itu adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan juga orang lain, dirinya memegang kontrol atau terkontrol, murid bersemangat dan memperbaiki diri. Jadi seharusnya kita sebagai guru yang baik kita menerapkan apa yang namanya dengan restitusi. Jadi ini sangat baik dalam pembelajaran kita. Pendekatan restitusi atau juga lima posisi kontrol, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan material. Mungkin Bapak Mama contoh penerapan ini tadi sudah. Ini segitiga restitusi, gambarannya seperti ini Bapak Mama. Jadi yang paling dasar itu menstabilkan identitas, lalu kita validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Itu validasi menstabilkan identitas itu pertanyaan yang dapat kita sampaikan itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan identitasnya sehingga dia tidak merasa bersalah. Kamu datang terlambat
setiap orang pasti karena mengerti kesalahan. Oh, banyak juga dulu Pak juga dengan ibu waktu di SD juga sering datang terlambat. Yang kita stabilkan kembali di identitas sehingga tidak ada rasa takut dalam diri. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Dan pertanyaan untuk validasi tindakan itu seperti kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oh, misalnya dia pukul temannya karena pinjam poin teman tidak kasih, atau mungkin temannya makan kue tapi temannya tidak kasih. Jadi kita validasi tindakan ini, apakah ada cara yang efektif untuk kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sehingga dia bisa menyadari kesalahan. Dan yang ketiga menanyakan kayak pertanyaan yang bisa kita sampaikan itu nilai apa saja yang telah kita sepakatkan. Seperti tadi kita sudah membuat kesepakatan sekolah, keyakinan kelas. Nah, nilai apa saja yang telah kita sepakati? Apakah kamu melanggar nilai itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Cita-cita kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau kamu cita-cita begitu, tidak boleh nakal, tidak boleh gitu. Sehingga anak-anak itu bangkit dari apa yang telah dia lakukan. Nah, baik teman-teman, mungkin untuk destinasi kita hari ini cukup sampai sekian, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk hadir dan bisa bersama-sama dengan saya untuk melakukan kegiatan aksi nyata pada hari ini. Kiranya saya doakan Tuhan Yesus akan memberkati teman-teman dalam setiap tugas pekerjaan dan juga di dalam keluarganya. Baik, terima kasih. Dan mungkin di akhir kesempatan kita hari ini, mungkin sebelum kita berpisah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin memberikan usul saran. Silakan. Begitu. Mungkin dari apa yang saya lakukan ini masih ada kekurangan-kekurangan ini, atau mungkin usul sarannya bagaimana dalam ini, saya persilakan. Kalau ada yang mungkin ingin bertanya, Ibu Desi yang malu-malu, Pak Rido senyum-senyum saya. Jadi baik, Bang, nanti ke depannya akan ada apa namanya, saya harapkan juga kita saling mendukung dan bekerja sama untuk kalau bisa kita buat sesuatu yang berbeda lah, kalau begitu. Kalau bisa kita berbuat sesuatu yang berbeda di sekolah kita, mulai dari hal-hal kecil, sehingga ke depannya itu mungkin ada sesuatu perubahan dalam dunia pendidikan yang ada di sekolah kita. Walaupun kita dengan keadaan guru dan sarana prasarana yang terbatas, saya yakin itu bukan menjadi halangan utama. Karena terus terang prinsip saya adalah apalah terbesar itu bukan kita memberi dari segala kelimpahan. Hal terbesar itu apabila kita mampu dalam segala keterbatasan kekurangan itu kita mampu memberikan yang terbaik. Ke depan dalam nanti pembelajaran berdiferensiasi ini itu harus perlu alat-alat peraga atau mungkin jadi poster-poster, artikel-artikel. Jadi mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut sehingga bagaimana kita menyediakan hal-hal itu. Mungkin sekolah akan menyediakan kertas karton seperti tadi kita membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin ada kertas karton, nanti kita variasi dengan barang-barang bekas, kita hias bagus-bagus, lalu kita sepakati dan kita tempel di kelas kita masing-masing. Nah, itu harapan saya. Jadi mungkin Mama Kepala Sekolah juga ada, jadi harus mendukung program ini sehingga apa yang kita butuhkan, terutama sarana-sarana dalam hal-hal kecil ini, mungkin hal besar seperti fokus atau laptop itu nanti di waktu-waktu mendatang, tapi hal-hal kecil yang perlu kita benahi begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya berikan kesempatan kepada Mama Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada saya agar tetap semangat dalam mengikuti. Baik, silakan Mama. Baik, terima kasih Pak Amin. Jadi
SDI banyak itu, tapi SD disability tidak tahu. Yang tadi sudah Pak Anies bilang itu bisa pakai alat peraga, kita pakai barang-barang kita saja kita buat sesuai dengan materi yang ada kan, itu juga sesuai dengan kan merdeka belajar. Jadi belajar itu tidak dilanjut juga di alam itu supaya seperti Nono itu kan dia duduk tapi dia tuh kan bermain tuh dia kan itu betul kita tidak terlepas dari 13 supaya anak-anak itu juga diakomodasi dibebani tekanan gitu kan, namanya anak-anak itu mereka kan tidak mesti lagi hidup rapi begini tidak tahu sambil bermain tapi belajar lagi itu tenang kita masuk ke sekolah minggu saja begitu. Jadi nanti di sini kita buat dan kita berdoa. Jadi kita lihat kalau tadi saya sudah bilang itu kita berdoa sebelum kita dan berbagi kekurangan dalam dosa. Saya bilang Tuhan, saya punya kita di sekolah ada kekurangan guru kami masih membutuhkan. Jadi itu sahabat dalam dosa. Mama juga, mama dalam setiap kali makin pelayanan mama sampaikan itu dan setiap kali mama berdoa sampaikan Tuhan kan di sekolah membutuhkan guru Tuhan berkehendak. Kita sampaikan pada Tuhan semua pekerjaan semuanya Tuhan yang kasih. Kita jangan apa jadi barbar apa desa telepon saya. Dan ibu mari kita menghadap bupati kepada Insyaallah kita satu jenazah sudah mengadakan sampai sana. Saya sudah kasih saya sudah info. Jadi dia bilang mari ibu kita ke bupati, kita ke kepala dinas, kita ke PDG lembab saya sudah dulu itu. Karena itu saya pun saya tahu. Jadi saya bawa tambah dulu setiap kali saya ada pelayanan satu dewan sampai jadi ini kita merasa. Dan dengan keterbatasan kita di sini, tapi kita yang harus kita Terima kasih Mama. Mungkin dari kawan-kawan ada sedikit sepatah dua kata. Pak Ridho, tetap semangat Pak Ridho. Oke baik, terima kasih. Kalau begitu teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan hari ini. Mungkin sebelum kita berpisah, kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Yang Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu Rina berdoa kasih ketua dulu supaya mengakhiri kegiatan ini. Kami juga berdoa untuk Bapak sebagai sahabat sampai di rumah sakit dalam sakit apapun
melimpahkan kesembuhan karena campur tangan Tuhan. Kami percaya semua yang Tuhan lancarkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Dari berbagai rintangan halangan yang ingin mengganggu hidup kami, kondisi kita seperti itu Tuhan. Bapak, selepas ini kami semua akan pulang ke rumah Tuhan kami masing-masing, kembali tugas dan tanggung jawab kami di rumah kami masing-masing. Ada Tuhan terpegang dari tempat ini supaya kami bisa tiba di rumah kami, baik yang di kedua di anak maka membawa sekolah yang akan pulang ke Bogor Tuhan. Dari kami yang menjelang kaki maupun yang berkata antara dua Tuhan sertai supaya kami bisa bertemu dengan orang kami dalam keadaan shalom dan keadaan sukacita dan dalam keadaan selamat Tuhan. Inilah doa kami bersama kami Tuhan. Kami segala dosa dan salah kami karena dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih. 1, 2, 3, salam. Terima kasih Pak Rido atas waktunya, Ibu Desi, Mama, terima kasih juga Ibu Rina. Terima kasih juga istriku yang bersedia merekam. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati istriku. Potong langsung ke rumah sakit umum. Oh ya, Mama. Memang lain waktu jam 1, benar potong masuk sama-sama. Potong terlambat, aku cuma tuh terjadi